Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kali ini, saya Muhammad Novel Hakim akan mempresentasikan tugas besar dari mata kuliah Sistem Rantai Pasok, Validasi Fieldwork pada UMKM Jasa Penggilingan Kelapa Muji Syukur Urip Sukandar. Selanjutnya ada pengantar. Fieldwork ini dilakukan pada UMKM Jasa Penggilingan Kelapa Muji Syukur Urip Sukandar yang berlokasi di Pasar Walung Panggang, Jalan Wates, Kedung Pring, Kecamatan Walung Panggang, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Jenis usaha ini yaitu penggilingan kelapa menjadi kelapa parut. Berdirinya usaha ini yaitu sejak tahun 1981. Output prosesnya yaitu kelapa parut, air kelapa, dan batok kelapa. Latar belakang berdirinya usaha ini yaitu karena permintaan kelapa parut yang tinggi di daerah Walung Panggang, dan pada tahun tersebut usaha gilingan kelapa di daerah itu belum ada, sehingga pada tahun tersebut usaha ini menjadi penggilingan kelapa pertama di Walung Panggang. Selanjutnya ada tujuan observasi. Yang pertama yaitu mengetahui proses operasional UMKM penggilingan kelapa dari penerimaan kelapa hingga hasil penggilingan diserahkan kepada pelanggan. Kedua, mengidentifikasi aliran rantai pasok atau supply chain yang meliputi aliran barang, aliran informasi, aliran finansial, dan aliran biaya pada UMKM. Ketiga, mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat atau pemain utama dalam kegiatan usaha penggilingan kelapa. Keempat, menganalisis hubungan antar pemasok, pelaku usaha, dan pelanggan dalam menjalankan kegiatan usaha. Nah, selanjutnya ada jalan menuju usaha, yang dimana di sini ada Google Maps lokasi usaha penggilingan kelapa Muji Syukur Urip Sukandar. Kemudian ada foto jalan menuju lokasi, yang dimana melalui perkampungan yang bisa dilewati oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kemudian ini adalah foto tampak depan usaha dari penggilingan kelapa Muji Syukur Urip Sukandar. Kemudian ada dokumentasi dengan narasumber, yaitu foto bersama ibu owner, yaitu Ibu Sunarmi, foto wawancara dengan anak owner, yaitu Mirza, dan foto mesin penggiling kelapa. Kemudian ada foto proses penggilingan. Selanjutnya ada aliran dari hulu ke hilir. Hulu ada supplier, yaitu dari petani kelapa, pengepul, pemasok lainnya, yaitu seperti yang ada di midstream, penerimaan kelapa, sortasi pemeriksaan kualitas, pengupasan sabut kelapa, pecahan batok kelapa, pengupasan kulit ari, pemarutan kelapa, dan pengemasan produk. Kemudian di hilir ada distribusi atau penjualan, dan yang terakhir yaitu end customer atau konsumen akhir. Selanjutnya ada aliran barang, yaitu dimana dari petani kelapa dulu, kemudian ke pengepul atau supplier, ketiga yaitu pasar usaha atau penerimaan di lokasi UMKM penggilingan kelapa Muji Syukur. Kemudian ada proses di pasar usaha, yaitu dari sortasi, pengupasan sabut, pecahan batok, pengupasan kulit ari, kemudian dilakukan pencucian, pemarutan, pengemasan, kemudian di distributor atau dijual kepada konsumen. Selanjutnya ada aliran informasi, yang pertama dari petani kelapa, kedua pengepul atau supplier, ketiga pasar usaha atau owner, pembelian dan produksi, keempat distribusi penjualan, dan yang kelima juga konsumen akhir. Kemudian ada aliran finansial, yang pertama itu ada gaji karyawan, kedua ada bayar listrik, ketiga ganti bensin dan oli mesin penggilingan kelapa, keempat pemesanan kelapa ulang, dan kelima yaitu biaya lain seperti bahan pendukung, plastik kemasan, sabut, karung, transportasi, perawatan peralatan, dan lain-lain. Selanjutnya ada stakeholder atau pemain utama di UMKM penggilingan kelapa Muji Syukur Urip Sukandar. Yang pertama yaitu Ibu Sunarmi sebagai owner sekaligus melayani dan pengemasan. Kemudian ada Bapak Suparno yaitu pengupasan sabut dan cangkang kelapa. Kemudian ada Sasa yaitu pengupasan kulit ari. Kemudian ada Mirza yaitu sebagai operator penggilingan kelapa. Kemudian ada data pemesanan kepada supplier. Yang pertama aspek frekuensi pemesanan dari supplier Bali yaitu sebesar 1 kali per minggu. Kalau untuk supplier yang di Malang yaitu 2 kali per minggu. Kemudian ada aspek jumlah pemesanan, yaitu Bali sekitar 1200 sampai 1500 butir, Malang 500 sampai 800 butir. Kemudian jenis kelapa yaitu kelapa tua. Media pemesanan bisa melalui WhatsApp atau telepon. Kemudian informasi yaitu jumlah kualitas, ukuran maupun jadwal kirim. Kemudian ada data informasi supplier. Aspeknya yang pertama yaitu stok. Supplier Bali biasanya menstok lebih dari maupun kurang dari 5.000 butir. Kalau untuk supplier Malang lebih dari maupun kurang dari 3.000 butir. Harganya untuk supplier Bali yaitu sekitar 9.000 sampai 20.000 per butir. Kalau Malang 7.000 sampai 15.000 per butir. Untuk jadwal kirim biasanya yang supplier Bali ini di hari Senin, kalau Malang itu Rabu atau Jumat. Estimasi untuk supplier Bali yaitu kedatangannya 3 hari, kemudian Malang itu 1 hari. Selanjutnya ada data informasi penjualan, yang dimana rata-rata pelanggan itu bisa sampai 180 sampai 230 pelanggan per minggu. Omsetnya bisa sampai 30 juta sampai 46 juta per minggu. Produk utama yaitu kelapa parut. Hari ramai yaitu biasanya Jumat sampai hari Minggu. Selanjutnya ada data informasi konsumen. Aspek yang pertama yaitu wilayah.
Yaitu biasanya konsumen dari Walang Pangkang, Wotansari, Karang Semanding, Dapat, Pucung, Jombang Delik, Benjeng maupun Cerme. Kemudian jenis konsumennya biasanya ibu rumah tangga, pedagang kue, UMKM, makanan, warung makanan. Kemudian untuk informasi yaitu jumlah pembelian, waktu pembelian, permintaan kualitas, dan keluar. Kemudian yang terakhir ada penutup. Berdasarkan hasil fieldwork pada UMKM Jasa Penggilingan Kelapa Muji Syukur Urip Sukandar, dapat disimpulkan bahwa usaha ini telah menerapkan rantai pasok yang sederhana, namun berjalan secara efektif. Aliran barang dimulai dari pemasok hingga konsumen. Aliran informasi berlangsung melalui komunikasi antar pemasok, pelaku usaha, dan pelanggan. Sedangkan aliran finansial mencakup pembayaran bahan baku, biaya operasional, serta penerimaan hasil penjualan. Seluruh stakeholder memiliki peran yang saling mendukung sehingga kegiatan operasional dapat berjalan dengan lancar dan mampu memenuhi kebutuhan pelanggan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kata yang salah atau kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.